Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kita akan bergabung dengan Mahathir Muhammad langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mahathir, bagaimana kondisi di sana dan lalu lintas di sana juga bagaimana, Mahathir? Ya, Zila, saya akan mengabarkan pertama terlebih dahulu mengenai kondisi kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kali ini saya berada di atas mobil unit pemadam kebakaran. Kami mendapatkan kesempatan untuk langsung mengabarkan di atas mobil pemadam kebakaran. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Zila, kalau kondisi saat ini dibanding tadi, saat ini kondisi api sudah mulai padam dan tidak sebesar kondisi yang di awal, ya, Zila. Dan kalau kami melihat dari mata kami, mungkin dari layar kaca agak sedikit lebih gelap, kami melihat masih ada tim pemadam kebakaran yang berada di dalam, khususnya di halaman di lantai 1 dari Gedung Kejaksaan Agung atau di gedung utama. Dan kalau kondisi api saat ini di lantai 6 sudah mulai padam, namun kalau di sisi sebelah kanan masih melihat ada api, tapi hanya kecil saja. Namun di lantai 5, lantai 3, maksud kami lantai 5, 4, 3, 2, dan 1 masih cukup besar apinya yang berada di tengah-tengah. Dan saat ini dari Skylift pemadam kebakaran masih juga dilakukan penyemprotan untuk khususnya kami lihat air sedang menuju ke lantai 4 saat ini. Namun sekali lagi dapat kami kabarkan, Zila, kalau kondisi api saat ini sudah mulai padam dibanding saat kami mengabarkan sebelumnya. Api masih cukup besar dan cukup terdengar letupan-letupan ledakan. Dan Zila, saya juga akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi arus lalu lintas. Kami sekarang ini masih berada di atas mobil pemadam kebakaran. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Zila, kondisi arus lalu lintas di belakang kami. Saat ini dapat kami tunjukkan kalau kami berada di Jalan Sumpah Pemuda. Kalau lurus ke sana arah ke Jenderal Sudirman, ke kiri arah dari Bulungan dan juga dari Rumah Sakit Pertamina atau arah Kebayoran. Saat ini arus lalu lintas masih ramai lancar, namun kalau kami lihat saat ini arus lalu lintas dari arah Sudirman M. Tamrin ada jalur cepat, ada jalur paling kiri untuk berbelok ke arah Mabes Polri. Nah, semua kendaraan dari arah Jalan Jenderal Sudirman dihimbau dari pihak kepolisian untuk mengambil jalan paling kiri atau jalan langsung berbelok kiri ke arah Mabes Polri. Dan untuk jalan dari arah Kebayoran Lama nanti akan bila terus ke perempatan Blok M, ini hanya kendaraan roda 2 saja atau motor yang hanya bisa melintas. Dan kalau saat ini pun dapat kami kabarkan untuk pihak kepolisian sudah mengamankan atau mensterilkan area sehingga dari masyarakat dan juga warga tidak dapat melihat lebih dekat. Jadi sudah diarahkan keluar lebih jauh untuk nantinya pihak pemadam kebakaran jauh lebih leluasa dalam memadamkan api dan juga mendatangkan mobil-mobil pemadam kebakaran. Menurut data yang kami terima tadi, sempat kami mewawancarai dari Kadif, yaitu Kadif Damkar Satria Adi, bahwa saat ini sudah sebanyak kurang lebih 38 mobil pemadam kebakaran dan kurang lebih sebanyak 200 petugas yang sudah dikerahkan. Tadi juga kami sempat mewawancarai Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria, juga langsung melihat bagaimana kondisi kebakaran saat ini dan nanti akan melakukan koordinasi lebih lanjut seperti apa penanganan yang sudah dilakukan. Namun memang ada garis yang perlu dibawahi bahwa yang paling penting adalah ke depannya nanti dari Pemprov DKI akan memantau beberapa gedung-gedung arsip atau juga gedung-gedung penting lainnya untuk bisa menangani kebakaran ke depannya apabila kebakaran yang terjadi di Kejaksaan Agung, sehingga di beberapa gedung penting lainnya ini atau gedung pemerintahan tidak terjadi hal yang sama, sehingga nanti dari Pemprov akan menanggulangi hal-hal tersebut atau pastinya akan melakukan beberapa simulasi sehingga kebakaran yang terjadi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini tidak terulang kembali. Namun juga tadi kami sempat melihat selain dari Riza Patria Wakil Gubernur DKI Jakarta, kami juga melihat adanya Jaksa Agung Republik Indonesia yaitu Burhanuddin yang juga langsung memantau dan melihat kondisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini. Dan kami juga dapat pastikan tadi sempat berbincang kepada kami ke awak media bahwa Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yaitu Hari Setiono menyampaikan bahwa memastikan kebakaran ini tidak melalap gedung yang menyimpan berkas perkara pidana, baik juga pidana umum, khusus maupun kasus korupsi. Jadi ini mengatakan gedung terbakar hanya lantai 5, lantai 6 yang merupakan wilayah kerja Biro Kepegawaian. Zila.
Baik Mahathir, tadi Anda menyampaikan bahwa ada kunjungan yang dilakukan oleh Jaksa Agung ke lokasi kebakaran. Apa saja tadi yang dipantau atau yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam memantau peristiwa kebakaran di sana? Ya, Zila, kalau Jaksa Agung tadi Burhanuddin sempat memantau dan berbicara pada awak media, namun Burhanuddin langsung bergeser ke seberang dari gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu Blok M Space. Beliau langsung memantau dari lokasi seberangnya. Jadi apa yang kami tanyakan tadi sebenarnya bagaimana Pak untuk penanganan gedung, nanti dia masih dipantau, akan diberikan rilis lebih lanjut seperti apa penanganannya. Namun pasti sekali lagi kedatangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini memang masih sifatnya memantau terlebih dahulu. Nanti untuk sifatnya laporan nanti dari Kadif Damkar dan juga dari Polres tempat juga akan memberikan data kepada Kejaksaan Agung. Namun saat ini beberapa awak media juga sedang melakukan preskon atau sepertinya sedang melakukan doorstop di sebelah belakang kami. Namun kami tidak dapat menjaga karena kami masih berada di atas mobil pemadam kebakaran. Zila. Di belakang Anda ini adalah stasiun MRT, begitu. Bisa Anda laporkan bagaimana tadi saat kondisi kebakaran, apakah aktivitas di stasiun MRT ini terhenti atau tetap berjalan sebagaimana biasanya? Baik, kalau masalah MRT, tepat sekali ini MRT yang tepat berada di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ini memang tadi sempat saat kebakaran pada pukul 19:10 atau sehabis Badai Isya, kami sempat berbincang tadi dengan beberapa saksi untuk MRT sempat masih aktif atau masih juga melintas, khususnya ini di rute Sisingamangaraja. Dan tadi sempat ada beberapa yang mengabadikan momen di dalam MRT, namun tapi sempat berbincang tadi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, kami menanyakan bahwa bagaimana dengan MRT Pak? Apakah besok juga akan melakukan penutupan jalan di sekitaran dari Jalan Sumpah Pemuda atau juga MRT juga akan ditutup sementara? Namun tadi Riza Patria juga menyampaikan untuk esok hari nanti masih akan evaluasi seperti apa penanganannya, apakah MRT tetap berlanjut, tetap dijalankan, atau memang dihentikan untuk proses pengamanan lebih lanjut sejauh ini Zila. Namun kalau kondisi saat ini, kalau kami lihat, kami tidak melihat atau mendengar adanya MRT yang melintas di atas kami di rute Sisingamangaraja ini. Jadi kalau kami dapat katakan, kalau kami lihat dari pantauan kami di lapangan, kami tidak melihat adanya MRT yang melintas di Sisingamangaraja ini. Zila. Tadi untuk operasi aktivitas dari MRT masih berjalan seperti biasa begitu. Lalu Mahathir, tadi Anda sampaikan juga kondisi lalu lintas ramai lancar begitu. Apakah tadinya terjadi antrian yang begitu panjang? Mengingat ini beberapa jalan, beberapa titik ini ditutup. Ya, Zila, saya langsung tunjukkan aja saja kepada Anda kondisi kami. Kalau ini memang sudah mulai lebih lancar ya Zila, ya, jauh lebih kondusif karena memang dari pihak kepolisian sudah melakukan penutupan di beberapa rute. Kalau dari rute Turnojoyo atau dari arah Mabes Polri yang akan menuju ke perempatan halte Transjakarta Blok M atau ke dekat dengan dari gedung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sempat terjadi kepadatan yang cukup luar biasa. Banyak masyarakat yang melihat akhirnya berhenti menyebabkan kepadatan. Namun saat ini kalau kami belum menelusuri hingga ke depan Mabes Polri, namun di depan Mabes Polri saat ini kan pasti ada kepolisian di sana, ada perempatan juga lampu merah di sana. Pastinya nanti dari pihak kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas. Namun untuk Transjakarta, rute dari arah Ciledug ya, rute ini kami dapat tunjukkan, kami melihat masih ada Transjakarta yang melintas. Ini Transjakarta dari arah kalau kami lihat dari arah Blok M menuju Ciledug, ini masih aktif karena posisinya masih paling atas dari jalur MRT. Dan saat ini Zila, kalau kami lihat, kami mendengar ada suara mobil pemadam kebakaran yang baru saja tiba. Apakah memang belum tahu apakah dari pihak pemadam kebakaran akan terus menambah unit mereka. Namun kalau melihat kondisi saat ini, arus lalu lintas termasuk sudah terbilang kondusif karena pengalihan lalu lintas sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Zila.